Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan gua AA Wirya. Ya, jadi hari ini gua sedang berada di showroom Hyundai yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Denpasar, Bali ya teman-teman. Nah, sekarang di depan kita sudah ada sebuah mobil yang besar banget dari Hyundai, yaitu Hyundai H1 yang tipe Royal CRDI ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini dia desain dari kuncinya, dia terlihat simple, mewah, dan juga elegan, serta di bagian belakangnya ada logo Hyundai. Untuk tombolnya sendiri ada di bagian atas nih untuk mengeluarkan kuncinya. Kunci mobil ini belum keyless ya teman-teman, dan kalau kita tekan tombol buka dan juga tombol kunci dari mobil ini, spionnya juga belum auto retract. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu di bagian eksterior mukanya ya teman-teman. Untuk grillnya di sini besar banget dan juga chrome banget warnanya. Dan kemudian di sini juga kuncinya kita mendapatkan tombol untuk membuka power sliding door-nya ya teman-teman. Jadi kuncinya terpisah, dan untuk di bagian depannya ini dia terlihat mewah serta elegan banget ya, karena dia banyak sekali memiliki chrome teman-teman. Jadi di bagian grill dan juga di bagian bumpernya ada corak chrome-nya ya. Dan tak lupa juga nih untuk di bagian lampunya dia juga sudah ada corak chrome-nya. Untuk lampunya sendiri dia menggunakan halogen dan juga campuran LED projector. Untuk sen-nya juga masih halogen ya teman-teman. Untuk di bagian lampu fog lamp-nya dia juga masih halogen, dan di sini sudah ada DRL, jadi benar-benar keren dan kekinian banget. Untuk bumpernya sendiri dia terlihat elegan nih, dan juga untuk di bagian grillnya dia mewah banget terlihat. Untuk logo Hyundai juga dia sudah chrome ya teman-teman, dan ini mobilnya besar banget. Kita bisa lihat untuk di bagian velgnya ada yang keren tuh, dan kita balik dulu untuk di bagian spion. Di sini sudah ada lampu sen dan juga sudah LED. Di sini ada list chrome panjang banget ya sampai ke belakang. Kemudian untuk di bagian side skirtnya juga sudah ada list chrome panjang banget. Untuk handle pintu belakang dia model geser ya, dan juga untuk handle pintu depan dia seperti ini, jadi mewah dan juga sudah kekinian banget. Dan sekarang kita akan melihat untuk di bagian belakangnya. Jadi overall untuk tampilan belakangnya seperti ini dia teman-teman, jadi masih mirip seperti yang seri sebelumnya. Di bagian atas tuh antenanya masih motif yang tangkai ya. Kemudian kita bisa lihat di sini logo Hyundai-nya besar banget berwarna chrome. Untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Di sini ada tulisan Hyundai dan juga CRDI karena mesinnya diesel. Untuk lampunya sendiri dia sudah LED ya teman-teman. Untuk lampu mundur dan juga lampu sennya dia masih halogen. Di bagian bawahnya di sini ada corak seperti knalpot ya berwarna chrome juga, dan juga ada mata kucingnya. Untuk di side skirt samping juga dia ada chrome-nya teman-teman. Dan di sini ada list chrome panjang banget. Kemudian di sini ada tulisan Royal dan juga tulisan H1-nya. Oke, jadi sekarang kita akan lihat bagian bagasinya teman-teman, dan kita akan lihat seperti apa bagasinya, apakah luas, apakah lega, apakah lebar, karena mengingat mobil ini besar banget ya teman-teman. Sebelumnya kita harus buka dulu nih menggunakan remote-nya, dan kita harus tekan dulu tombol yang ada di bawah sini untuk bisa membuka bagasinya. Nah, jadi seperti ini deh teman-teman bagian dari bagasi mobilnya. Kemudian untuk di bagian atas di sana ada hand grip untuk menutup pintu bagasinya. Dan pintu bagasinya ini belum elektrik ya teman-teman, jadi masih dibuka secara manual. Kalau kita lihat bagian bagasinya tidak begitu lebar ya teman-teman, tapi bisa kita legakan lagi dengan cara memajukan kursi row baris ketiganya. Kemudian untuk di sini ada power socket nih, jadi kita bisa ngecas ya untuk di bagian belakangnya. Dan juga untuk di sini ada tempat untuk membuka tangki bensinnya ya kalau elektriknya sedang macet. Kemudian di sini jok baris ketiganya bisa dilipat 60-40, dan di sini ada tuas untuk memajukan row baris ketiganya teman-teman. Jadi kapasitasnya bisa jauh lebih lega daripada yang sebelumnya. Kemudian di sini ada kamera mundur ya teman-teman, yang bisa memudahkan kita untuk memarkirkan mobil ini kalau kita butuh mundur. Jadi karena mobilnya ini besar banget dan juga lebar banget, kita dimudahkan dengan adanya kamera mundurnya. Jadi benar-benar keren banget untuk Hyundai. Dan sekarang kita akan coba untuk membuka power sliding door-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita mendapatkan kunci, dan kita harus menekan tombolnya sedikit lebih lama untuk membuka pintunya. Jadi kita cukup menekannya kurang lebih sekitar 3 detik ya teman-teman. Dan seperti ini dia kondisi kalau kita sudah membuka pintunya, benar-benar canggih dan juga mewah serta kekinian banget. Kemudian untuk menutup pintunya di sini kita tinggal geser ke depan aja ya, sedikit lebih lama sekitar 3 detik maka dia akan tertutup lagi teman-teman. Jadi benar-benar mewah banget dan cocok banget digunakan oleh bos-bos besar. Untuk dimensi mobil ini dia memiliki panjang 5,1 meter dengan lebar 1,9 meter dan tinggi 1,9 meter. Dia memiliki wheelbase 3200 mm dengan ground clearance sebesar 190 mm ya. Jadi cukup tinggi juga untuk mobil ini. Bannya sendiri dia memiliki velg two-tone color dengan ban Achilles. Profil bannya 235/60 R17 dengan rem depannya sudah cakram dan rem belakangnya juga sudah cakram teman-teman.
Jadi untuk desain dari velgnya benar-benar keren dan juga mewah banget ya teman-teman. Dan ada kesan sportinya untuk di mobil sebesar ini. Nah, jadi sekarang kita akan melihat di bagian interiornya ya teman-teman. Dan ini pintunya benar-benar besar banget, banyak ruang penyimpanan. Dan kita akan taruh dulu kuncinya di sini supaya tidak hilang dan juga tidak jatuh ya teman-teman. Kemudian sekarang kita akan bahas untuk di bagian door trimnya. Di sini sudah menggunakan material soft touch ya teman-teman, dan juga sudah ada warna coklat cerahnya, jadi terlihat lebih mewah dan juga lebih elegan. Kemudian di sini ada list jahitan ya teman-teman, keren banget. Kemudian juga di sini menggunakan material plastik keras. Di sini ada tombol untuk retract spionnya ya. Jadi benar-benar sudah canggih banget. Untuk power window-nya sendiri dia hanya ada dua teman-teman, karena di pintu belakangnya itu tidak power window ya. Kemudian di sini ada indikator lampu juga. Untuk ruang penyimpanan juga banyak banget. Di sini ada tingkat ya. Di bagian bawah sudah ada cup holder, ada speaker juga, dan juga ada tombol untuk membuka tangki bensinnya. Dan sekarang kita akan bahas di bagian joknya. Kemudian di sini dia sudah ada head adjuster ya teman-teman. Jadi kita bisa naikkan dan juga bisa kita rendahkan kursinya. Di sini ada ruang penyimpanan untuk dongkrak dan juga ada footstep teman-teman. Kemudian di atas ada hand gripnya untuk membantu kita naik ke mobil ini, karena mobil ini tinggi banget ya. Kemudian sekarang gua akan coba untuk naik ke atas mobil ini ya teman-teman. Dan di sini gua perlu dibantu oleh hand grip dan juga oleh footstepnya, karena mobil ini benar-benar tinggi banget teman-teman. Dan bisa kita lihat untuk di bagian dashboardnya dia modelnya seperti ini ya teman-teman. Jadi mirip banget seperti model yang sebelumnya. Dan nanti akan kita bahas lagi secara lebih detail untuk di bagian dashboard dan juga fasilitas yang tersedia. Dan bisa kita lihat di sini mobilnya benar-benar tinggi banget. Gua sudah duduk nih di sini dan dibantu oleh hand gripnya. Untuk setirnya di sini dia sudah menggunakan material kulit dicampur dengan material kayu ya teman-teman. Jadi terlihat elegan serta mewah banget. Kemudian di sini juga ada tombol-tombol untuk audio controlnya. Logo Hyundai-nya juga sudah chrome, dan di sini ada list berwarna silver ya teman-teman. Kemudian untuk di sisi sebelah kanan dia ada lubang kunci, dan juga di bawah setirnya ini sudah ada tuas untuk pengaturan tilt dan juga teleskopiknya. Di sini ada tombol untuk power sliding door-nya, kemudian ada pengaturan lampu dan juga ada tombol untuk menghidupkan ambient LED-nya ya teman-teman. Jadi kalau kita tekan tombolnya ini, maka ambient LED yang ada di belakang dia bisa menyala. Di sana sudah menyala berwarna hijau ya teman-teman. Kemudian untuk di bagian bawah di sini ada tempat screen-nya nih, dan di bagian bawah dia ada tuas untuk membuka kap mesinnya. Kemudian sekarang kita akan balik lagi untuk membahas dashboard. Di sini di kisi AC-nya dia sudah menggunakan motif kayu ya teman-teman. Kemudian untuk di MID dia tampilannya masih klasik banget, dan juga di bagian bawah dia ada tombol trip. Untuk di bagian tengah dashboard di sini kita bisa lihat untuk di kisi AC-nya dia sudah ada list berwarna silver, kemudian sudah menggunakan head unit dengan bentang layar 7 inch. Kemudian di sini ada jam, dan kalau kita lihat ke bawah di sana ada pengaturan untuk AC-nya. Jadi ada knob untuk putar-putaran, ada tombol lampu hazard juga, ada tombol untuk menaikkan temperatur dan juga menurunkan temperaturnya ya teman-teman. Jadi di sini AC-nya bisa hangat kalau kita gunakan di cuaca dingin. Di sini ada tombol-tombol untuk mengatur arah semburan angin nih. Jadi benar-benar keren banget. Dan juga ada tombol untuk defogger serta ada knob untuk putar-putar. Untuk tuas transmisinya di sini ada corak kayu ya teman-teman. Jadi terlihat elegan. Kemudian juga di sini ada ruang penyimpanan, di sini ada power socket dan juga ada tempat untuk koin ya teman-teman. Kalau kita ke bawah lagi kita bisa menemukan cup holder nih di sini. Jadi kita bisa menaruh dua minuman ya teman-teman, keren banget. Dan juga di bawahnya ada power socket lagi nih. Untuk di joknya di sini sudah ada armrest yang juga besar banget serta ada 3 buah cup holder ya teman-teman. Jadi ini seperti meja, dan untuk mejanya ini bisa kita jadikan sebagai jok untuk tempat duduk yang ketiga. Jadi untuk di depan sini bisa diduduki oleh 3 orang ya teman-teman. Untuk di sini ada tuas dan bisa kita berdirikan untuk di bagian jok tengahnya ini. Jadi benar-benar muat banyak orang ya teman-teman. Dan untuk anak kecil bisa banget nih duduk di sini. Kemudian di sini juga joknya sudah kulit ya, berwarna coklat terang. Untuk di bagian dashboardnya lagi di sini ada storage nih, dan juga sudah dilengkapi dengan cool box. Jadi di sini ada lubang untuk AC ya. Kalau kita naruh minuman di sini bisa dingin teman-teman. Kemudian untuk di bagian bawahnya dia juga sudah ada storage dan kapasitasnya besar banget ya. Jadi di sini sedikit dalam dan bisa kita taruh buku dan juga barang-barang yang kita ingin simpan. Kemudian untuk di bagian tengahnya di sini ada ruang penyimpanan. Untuk dashboardnya juga sudah menggunakan material soft touch ya teman-teman. Jadi benar-benar sudah kekinian banget. Kemudian untuk di bagian atas di sini sudah ada sun visor yang sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Kemudian untuk di bagian tengahnya di sini ada tempat untuk naruh kacamata ya teman-teman, dan juga ada tombol untuk menghidupkan lampu
lampu interiornya. Untuk lampu interior di sini masih berwarna kuning ya teman-teman, dan untuk di sisi penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Dan sekarang kita akan membahas untuk di row baris kedua ya teman-teman, tapi sebelumnya di sini kita harus buka dulu power sliding door-nya, dan begitu terbuka kita langsung disambut oleh kabin yang benar-benar mewah banget. Jadi di sini ada hand grip untuk memudahkan kita naik ya. Kemudian di sini juga sudah ada welcome light teman-teman. Jadi benar-benar memudahkan kita kalau ingin naik ke atasnya, karena kalau malam hari kan biasanya gelap ya teman-teman. Untuk joknya sendiri dia sudah menggunakan jok elektrik Ottoman ya, benar-benar keren dan juga sudah canggih banget. Untuk material yang digunakan juga sudah kulit nih, dan juga sudah ada footrest-nya. Jadi benar-benar mantap. Di sini ada tombol untuk mengatur joknya ya teman-teman. Kemudian di sini juga sudah ada meja, sudah ada 2 buah cup holder juga. Jadi benar-benar fungsionalitas banget. Untuk menutup pintu belakangnya di sini kita tinggal geser aja tuasnya, maka dia akan tertutup secara elektrik dan benar-benar canggih banget tentunya teman-teman. Kemudian di sini sudah menggunakan material soft touch ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah juga sudah ada cup holder dan juga ada ruang penyimpanan. Untuk membuka jendelanya sendiri kita cukup tekan di sini ya. Jadi kita geser ke belakang, dan untuk nutupnya kita geser lagi ke depan serta kita lepas untuk menguncinya. Jadi masih klasik banget. Untuk di bagian atas dia hand gripnya sudah auto retract, kemudian ada ambient light, kemudian juga ada kisi AC nih, banyak banget teman-teman. Jadi benar-benar rata banget ya untuk pendinginan di bagian belakangnya ini. Di sini ada pengaturan untuk AC, untuk arah semburan angin juga, dan di bagian atapnya sudah ada monitor ya. Jadi di sini layarnya besar banget, kurang lebih sekitar 9 inch, dan di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan dan juga sudah ada lampu interiornya. Kemudian untuk di bagian atasnya di sini ada lampu interior lagi nih. Di sini belum bisa hidup ya karena mesinnya belum kita nyalakan, dan di bagian belakangnya juga sudah ada lampu interior. Kemudian untuk di bagian joknya sendiri ini benar-benar keren dan juga mewah banget. Dan kalau kita mau ke row baris ketiga kita bisa lewat di gangnya ini ya teman-teman. Jadi kita bisa lalu lalang di dalam mobilnya. Kemudian untuk di bagian belakang di sini ada ruang penyimpanan juga nih. Dan kemudian di sini untuk di bagian legroomnya benar-benar luas banget ya teman-teman. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder, ada speaker juga. Untuk jendela row baris ketiga juga bisa dibuka ya di sini secara klasik teman-teman. Jadi mengingatkan kita pada mobil-mobil zaman dulu. Kemudian di sini juga sudah ada speaker, ada ruang penyimpanan, dan juga ada 2 buah cup holder. Untuk di sisi sebelah kanan juga sudah ada speaker dan juga sudah ada cup holder. Di interior mobil ini benar-benar mewah banget ya fasilitasnya teman-teman, terutama untuk di bagian headrestnya. Di sini bisa membuat kita nyaman. Kemudian di sini juga sudah ada armrest karena masih diplastikin, jadi kita belum bisa membukanya ya. Dan benar-benar gampang banget kalau kita ingin lalu lalang di dalam mobil. Jadi kita bisa lebih mudah untuk pindah ke row baris kedua atau pindah ke row baris ketiga. Dan saat kita duduk di bagian captain seatnya ini benar-benar nyaman banget teman-teman. Jadi serasa seperti bos-bos besar ya. Dan sekarang kita akan melihat untuk di bagian kap mesinnya. Sebelumnya kita buka dulu ya, tuasnya ada di bagian bawah setir, dan kita akan lihat seperti apa layout dari mesinnya. Jadi seperti ini ya desain dari kap mesinnya teman-teman. Jadi kap mesinnya cukup pendek dan juga benar-benar keren banget. Untuk di bagian kap mesinnya di sini sudah dicat sewarna body, sudah ada peredam juga, dan untuk mesinnya juga sudah dilengkapi dengan cover ya teman-teman. Jadi untuk mesinnya di sini menggunakan mesin CRDI 2497 cc dengan kompresi rasio 17,6. Untuk maksimal powernya dia 170 PS di 3800 rpm dengan maksimum torsi 40 kg meter di 2000 sampai 2500 rpm. Untuk full tangkinya dia bisa menampung hingga 75 liter ya teman-teman. Dia menggunakan transmisi otomatis 5 speed Striftonic, benar-benar keren dan juga kekinian banget teman-teman. Jadi seperti ini dia layout dari bagian mesinnya. Dan sekarang kita akan coba untuk menghidupkan di bagian mesinnya ya teman-teman. Jadi kita akan lihat seperti apa tampilan dari MID-nya, dan di sini ada list lampu ya berwarna biru, keren banget. Untuk di tampilan MID-nya dia benar-benar masih klasik banget nih teman-teman. Dan sekarang gua mau nyalakan AC-nya dulu ya karena cuaca di luar benar-benar panas banget teman-teman. Kemudian untuk di bagian head unitnya di sini kita disambut oleh tulisan Hyundai Indonesia Motor ya teman-teman. Kemudian di bagian atasnya dia sudah ada jam digital. Kemudian untuk di knop putar-putaran AC-nya di sini tampilannya mewah banget karena dia ada list chrome. Kemudian di sini ada tombol-tombol untuk modenya yang sudah dilengkapi dengan lampu juga. Kemudian untuk di tombol temperaturnya juga sudah dilengkapi dengan lampu ya. Kalau dingin dia akan tampil berwarna biru, dan kalau kita temperaturnya hangat dia akan tampil berwarna merah. Jadi benar-benar indikatornya ini fungsional banget ya teman-teman, dan juga berguna banget tentunya. Dan untuk temperaturnya heater maka dia akan keluar udara yang panas ya teman-teman. Jadi benar-benar cocok banget kalau kita gunakan di cuaca dingin. Kemudian juga di sini untuk pengaturan blowernya ya teman-teman. Untuk di bagian head unitnya di sini dia menggunakan bentang layar 7 inch. Kemudian di sini ada tombol-tombol juga. Di sini sudah touchscreen juga ya teman-teman. Jadi kita kalau mau nekannya itu harus sedikit mencet teman-teman. Di sini ada tampilan Spotify, iPod, kemudian audio, standby
standby juga, ada USB dan yang lainnya, ada tampilan jam juga nih. Kemudian untuk di bagian MID-nya dia klasik banget, dia ada indikator untuk tuas transmisinya ya. Jadi kalau tuas transmisinya P, dia akan menampilkan P, dan juga di sini bisa kita turunkan lagi, jadi tampilannya akan jauh lebih mewah teman-teman karena dia sudah ada armrestnya juga. Dan sekarang gua akan coba untuk pindah ke row baris kedua ya. Gua mau rasakan untuk joknya seperti apa. Pastinya akan mewah banget. Ini benar-benar seperti keluarga kerajaan teman-teman, benar-benar mewah dan juga canggih banget untuk di bagian belakang dari mobil ini. Untuk di kisi AC-nya di sini ada banyak ya, dan juga benar-benar rata banget kalau pendinginannya. Di sini juga ada putar-putaran AC-nya. Kemudian untuk di bagian atas di sini ada tombol untuk ambient light-nya ya teman-teman. Tapi di sini belum berfungsi dan kelihatannya harus dinyalakan dari depan. Jadi di depannya itu ada tombol untuk menyalakan ambient light-nya teman-teman. Oke, sekarang gua mau coba fitur dari footrest-nya ini ya teman-teman, yang ada di jok captain seat-nya ini. Jadi di sini kita bisa naikkan dan juga bisa kita turunkan ya teman-teman. Jadi benar-benar membuat penumpangnya nyaman dan juga benar-benar canggih banget tentunya. Dan di sini gue bener-bener nyaman banget nih. Gue serasa seperti bos-bos besar yang sedang ingin pergi ke kantor dan ingin pergi meeting ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk di bagian legroomnya benar-benar luas banget ya untuk di tempat duduknya ini. Dan untuk di bagian atas di sana ada knob untuk pengaturan AC. Jadi arah semburan angin ke dada, ke kaki dan dada, atau ke kakinya saja. Dan juga tentunya kita bisa melihat pandangan ke depan secara lebih luas ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gue kali ini. Sampai jumpa.